Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya seringkali merasa bahwa ketika saya menggunakan masker, lalu berbicara dengan seseorang, seringkali saya merasa kurang mendengar. Bukan bahwa suaranya tertutup masker. Suara itu bisa tembus kalau hanya oleh masker saja yang menghalangi. Rupanya ketika saya renungkan, seringkali saya dalam berbicara itu tidak menggunakan kekuatan telinga, tetapi mata. Maka ketika berbicara dengan seseorang, saya memperhatikan mulutnya. Sambil membaca bibir yang bergerak, saya memahami apa yang dikatakan. Sebetulnya saya kurang menggunakan kekuatan pendengaran. Dan saya sadari ketika sudah lebih dari setahun ini kita selalu menggunakan masker. Jadi rupanya saya terutama kurang seimbang dalam menggunakan panca indera. Rupanya terlalu fokus pada kekuatan penglihatan, mata. Tapi pendengaran kurang saya kembangkan. Padahal menurut saya itu penting sekali. Mendengarkan itu penting sekali. Tetapi seringkali memang kurang terlatih. Saya sendiri juga kurang melatih. Ketika seseorang sedang berbicara, kadang-kadang kita berpikir tentang hal yang lain. Atau kita melihat, memandang orang itu dan memperhatikan gerak-geriknya. Sehingga kurang fokus pada apa yang dikatakan. Tetapi terutama seringkali kurang fokus pada perasaan orang yang sedang berbicara. Sebetulnya ketika orang itu sedang berbicara, lawan bicara saya ini mau mengungkapkan apa? Perasaan apa yang mau dia sampaikan? Dan itu seringkali saya sengaja berlatih ketika mendengarkan seseorang. Yang saya dengarkan pertama-tama bukan kata-katanya saja, tetapi terutama juga perasaan apa yang ingin disampaikan. Jadi rupanya mengembangkan pendengaran itu memang penting, seimbang dengan penglihatan. Seperti halnya kita sendiri. Seringkali kita kalau masuk di sebuah tempat yang ada musiknya tenang sesuai dengan suasananya, itu menaikkan mood kita. Namun sayangnya, baik penglihatan maupun pendengaran, akhir-akhir ini seringkali kurang mampu kita kendalikan. Contohnya, kita seringkali harus memproses hal-hal yang kita dengar yang tidak ingin kita dengar. Ada truk besar lewat, ada sepeda motor yang kencang suaranya melengking, ada orang sedang mengerjakan bangunan, mengebor. Otak kita memproses suara-suara yang tidak kita inginkan dan membuat kita lelah. Kita mendengar apa yang tidak ingin kita dengar. Kita mendengar apa yang dikatakan orang lain dan kita tidak punya pilihan. Karena itu saya sendiri berusaha. Jangan sampai pagi-pagi yang pertama saya lihat adalah HP. Dan yang HP pun lumayan kalau yang kita lihat adalah sesuatu yang baik. Seringkali yang kita lihat adalah gambar atau suara yang kita tidak inginkan. Ya minta maaf ya, ada FB, ada IG, ada YouTube. Tetapi apa yang sudah disampaikan di situ, kita tidak bisa mengendalikan dan memilihnya. Maka otak kita itu memproses informasi yang tidak penting dan kemudian lelah. Maka jangan pagi-pagi, menurut saya dari pengalaman saya, yang pertama dilihat adalah HP, tetapi yang isinya bukan sesuatu yang menghibur atau menegangkan. Menurut saya, pagi-pagi harus pertama-tama bersyukur kepada Tuhan. Pertama bersyukur, mengisi hati dengan cinta Tuhan.
luar biasa Tuhan, hari ini saya bangun sehat. Itu berarti bahwa Engkau mencintai saya dan memberi kesempatan kepada saya hari ini untuk berbuat baik. Nah, lalu yang masuk adalah yang positif. Kalau membuka HP, coba lihat kata-kata yang meneguhkan. Ungkapan cinta yang bisa mengisi hari ini, yang bisa made our day. Dan juga coba kirim ucapan-ucapan yang bisa membesarkan hati, yang bisa mengungkapkan cinta. Jangan mengisi hari ini, memulainya dengan sesuatu yang kita sendiri tidak bisa memprosesnya atau membuat kita lelah. Biasanya kalau saya memang pagi bangun, langsung bersyukur karena sehat, karena hidup, dan karena diberi kesempatan begitu banyak, dan karena itu berarti dicintai Tuhan, diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu merasakan sukacita karena kasih Allah. Dan kemudian memang punya niat baik. Semoga hari ini saya bisa mewartakan kebaikan dan cinta Tuhan. Lewat apapun juga. Bisa lewat renungan, bisa lewat khotbah, bisa lewat perjumpaan pribadi. Dan itu mengubah seluruh hari itu atau mengawali hari itu dengan penuh sukacita dan pengharapan. Juga sesudahnya biasanya langsung saya memutar musik karena pendengaran itu penting. Musik instrumen yang judulnya adalah relaxing music for the morning. Musik untuk pagi hari, supaya bisa memberi mood yang baik. Tetapi kalau malam, saya memutar justru musik yang easy listening. Dijamin tidur dalam 15 menit atau 5 menit. Saya putarkan lagu itu. Dan memang benar, tidak sampai 5 menit saya terlelap. Karena ada frekuensi suara yang membuat hati kita itu tenang. Jangan malam-malam memutar musik rock and roll, ya tidak bisa tidur-tidur. Rupanya kita perlu memanfaatkan penglihatan, pendengaran, dan juga perasa, penciuman. Supaya rileks. Sebetulnya itu yang dijual di spa. Bau harum yang membuat kita rileks, musik yang membuat kita tenang, dan sentuhan yang membuat kita rileks. Dan kita bisa membuat itu di rumah sendiri. Karena itu kita bisa mulai hari dengan penuh sukacita dan syukur. Dan punya niat untuk berbuat baik. Lalu sepanjang hari itu penuh dengan sukacita. Lalu kalau sudah mulai hari dengan tepat dan benar, mood kita sungguh-sungguh sudah terbangun hari itu, apa yang harus dibuat lagi? Saya sih sendiri biasanya sesudah membuat renungan, saya merasa bahwa itu berbagi kebaikan, berbagi kasih Allah yang memang menjadi passion saya akan keliling di sekitar tempat ini. Ada suara burung tekukur di sana, suara burung kutilang di situ, lalu merasakan angin yang lembut, lalu melihat hijaunya daun-daun, dan ada ada bunga-bunga kamboja yang mekar. Saya merasakan itu semua dan menerimanya sebagai sapaan dari Tuhan. Dan alam memang mempunyai kekuatan luar biasa untuk menyembuhkan kita, terutama pikiran-pikiran yang negatif. Sehingga hati dan perasaan itu menjadi lebih nyaman. Lalu kalau pas hari cerah melihat langit yang biru, seperti melihat Bunda Maria. Saya itu kalau melihat sesuatu yang biru, asosiasinya langsung Bunda Maria. Jadi ketika melihat langit biru, waduh saya merasakan Bunda Maria yang hadir. Karena Bunda Maria itu memakai selendang biru. Atau awan yang putih yang berarak. Itu saya membayangkan Tuhan Yesus yang selalu berpakaian putih. Dan itu yang mengisi hari saya. Lalu sepanjang hari saya akan berusaha untuk selalu menyebarkan, memancarkan cinta kasih. Itu yang saya lakukan. Saya berjuang dan komit kepada diri sendiri. Saya tidak akan membiarkan seseorang yang bertemu saya dan sesudah bertemu saya, dia merasa tidak dicintai. Saya akan berusaha
supaya setiap orang yang bertemu dengan saya sesudahnya merasa dikasihi, didengarkan, diperhatikan. Kalau tidak berhasil, tidak apa-apa, tetapi saya sudah punya niat baik untuk itu. Sehingga hati saya sendiri terutama kemudian penuh dengan kasih. Memang sedih ketika ketemu seseorang, sudah ngobrol dan mencoba untuk memberikan yang terbaik, dan ternyata sesudahnya dia merasa tidak dikasihi atau kurang diperhatikan. Saya akan menyesal, tetapi hanya sampai di situ. Menyesalnya karena saya sudah berjuang memberikan kasih kepada orang yang saya jumpai, siapapun itu, dan tetap tidak berhasil. Tetapi saya akan menerima diri bahwa memang tidak segala-galanya bisa saya kendalikan, tidak semuanya ada di tangan saya. Karena itu biasanya hanya sebentar dan kemudian saya berdoa, semoga saudara saya yang merasa tidak saya kasihi, mendapatkan kasih darimu dan dari orang lain. Nah itu dia. Jadi sepanjang hari saya memulai sesuatu yang sungguh-sungguh penuh dengan cinta kasih. Karena itu perintah Tuhan. Hiduplah dalam kasih. Bangunlah hidupmu atas dasar kasih. Dan sesederhana itu, yaitu mempunyai niat agar semua orang yang kita jumpai hari ini merasa dikasihi. Mendapatkan yang terbaik dari diri saya. Sapaan, senyuman, dan juga kata-kata yang terbaik. Harapannya tentu itu bisa membuat orang lain merasa didengarkan, merasa dikasihi, dan merasa dikuatkan. Itu. Dan pagi-pagi biasanya saya memulai sesuatu yang sungguh-sungguh memotivasi saya. Hari-hari ini yang memotivasi saya adalah quote yang mengatakan bahwa tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Sebetulnya itu dari kitab Keluaran ketika Musa melewati semak yang terbakar atau diselimuti api tetapi tidak terbakar. Dan Musa mau mendekati semak yang bernyala itu. Dan Tuhan mengatakan, jangan mendekat. Karena tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Dan ini yang memulai hari saya. Ini kemudian membuat saya tidak ingin kemana-mana. Karena di tempat saya inilah saya tempat yang kudus, tempat saya mau memberikan yang terbaik. Dan ini juga tempat yang terbaik. Saya tidak perlu memimpikan atau mengharapkan berada di tempat yang lain. Supaya juga saya tidak tergesa-gesa kemana-mana. Tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Itu pengalaman Musa ketika mau mendekati semak yang bernyala itu. Dan kita bisa memilih quote-quote untuk memulai hari yang memotivasi kita, yang membuat kita terus-menerus berjalan di tempat yang Tuhan kehendaki. Maka sepanjang hari kita akan penuh dengan pengharapan, sukacita, dan sungguh-sungguh kita bisa hadir pada saat ini. Tetapi terutama untuk sungguh bisa hadir pada saat ini menurut saya adalah dengan mencintai. Melakukan apa saja dengan cinta dan menyadari bahwa di tempat kita berdiri adalah tempat yang kudus. Sehingga kita melakukannya dengan passion, tidak tergesa-gesa, dan mindful, penuh dengan kesadaran. Karena itu setiap orang yang kita jumpai juga merasa sungguh-sungguh diterima. I am here for you. Tidak tergesa-gesa. Oke, sorry ya, bagus. Oke, saya pergi dulu. Lalu merasa tidak nyaman. Dan karena itu meskipun ada sesuatu yang harus dikerjakan sesudahnya, tetap menyadari bahwa tempat di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Dan dengan cinta dan kelembutan, saya sungguh-sungguh bisa hadir pada saat ini. Dan itu berarti kita bertemu Tuhan. Karena bagi Tuhan hanya ada saat ini, hanya ada sekarang. Tuhan tidak di masa lalu. Tetapi bagi Tuhan selalu sekarang. Masa lalu, sekarang, dan masa depan bagi Tuhan itu sama, yaitu sekarang, selalu sekarang. Maka kalau saya bisa hadir pada saat ini, yaitu dengan mengasihi, memberikan respon yang terbaik,
dan menyadari bahwa tempat di mana saya berdiri adalah tempat yang terbaik, tempat yang kudus, maka kemudian saya merasa nyaman dengan diri sendiri. Tidak tergesa-gesa, dan kemudian bisa mendengar sesuatu yang membesarkan hati. Bisa melihat sesuatu yang kemudian menghibur, yang membuat kita merasa nyaman. Dan kita juga sebetulnya perlu membaui juga yang bau-bau atau wewangian yang membuat kita itu rileks, yang membuat kita sadar akan saat ini. Karena kemudian dengan demikian kita bertemu dengan Tuhan sendiri. Orang yang bertemu kita tidak pernah meninggalkan kita dengan merasa kecewa, merasa tidak dicintai. Dan karena itu, seluruh hari kita penuh dengan cinta kasih. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mulailah sesuatu dengan yang sungguh-sungguh kita inginkan. Rasa syukur, sukacita, dan niat yang baik. Dan kemudian sepanjang hari, berusahalah selalu memberikan respon yang terbaik, yaitu penuh dengan cinta kasih, dengan sebuah niat. Tidak ada satu orang pun yang sesudah bertemu dengan kita, pergi merasa tidak dicintai dan diperhatikan. Supaya seluruh hari kita bisa mengakhirinya dengan penuh syukur, dan sungguh-sungguh merasa bahwa sepanjang hari hidup kita penuh dengan kasih Tuhan. Tetapi terutama kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu bersama kita, Immanuel. Dan kalau Tuhan bersama kita, berarti cinta yang penuh selalu ada pada kita. Karena Allah adalah kasih. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.